Kita harus paham Bapak Ibu. Yang wudhu itu rohani, yang diwudukan badan jasmani. Yang sholat badan rohani, yang disolatkan badan itulah ketika kita ibadah, kita tidak boleh mengakui bahwa kita yang mampu beribadah Bapak Ibu. Karena yang berkehendak Tuhan juga, bukan kita. Oleh sebab itulah ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita dilarang mencari pahala Bapak Ibu. Kenapa dilarang mencari pahala? Karena kita tidak mengerjakan apapun. Hakikatnya tidak bekerja tapi minta upah, harusnya kan kita malu. Tidak bisa sholat, Tuhan yang membantu kita sholat, kita minta pahala, lalu berlomba-lomba di sab yang pertama untuk mendapatkan pahala yang banyak. 27 dikumpulkan selama 70 tahun. Ya. Lalu ibadah dengan Allah hitung-hitungan. Ini pahalaku ya Allah, aku minta ditukarkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan bahwa aku masuk surga pun bukan karena amal ibadah, karena keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah paham seperti ini, tetap kita harus sholat, tetap kita harus zikir, tetapi kita sudah paham di dalam ilmu. Tidak boleh lagi kita yang merasa sholat, tetap sholat ya sholat, ya. Cuman kita mengerti, kita sudah paham. Oh ternyata ketika takbir saya disuruh menyaksikan kebesaran ruh yang berkuasa atas badan jasad batang tuh. Yang berkuasa siapa Bapak Ibu? Rohani. Yang berkuasa siapa? Nyawa. Yang berkuasa siapa? Napas. Yang berkuasa ialah rahasia Tuhan yang tersimpan kepada Nur Muhammad, nyata kepada 7 sifat yang berasal dari zatnya Tuhan, nyata kepada wujud kita yang dikatakan insan kamil mukamil. Itu hakikatnya bukan kita juga Bapak Ibu. Kita ini sudah fana, sudah tidak ada dalam ilmunya. Ya? Paham ya? Oleh sebab itu, ketika orang hakikat mereka mengingat Tuhan melalui penyaksian diri dengan hadirnya hati. Nah ini Bapak Ibu, hadirnya hati, menyaksikan musyahadah kepada Tuhannya. Kalau di syariat tadi lisannya berzikir, pikirannya bisa ke pasar, bisa ke dapur, bisa cari kunciku mana ya? La ilaha illallah, kunciku di mana tadi? Karena hatinya belum hadir, belum menyaksikan keberadaan Tuhan itu sendiri. Orang syariat bilangnya tidak bisa khusyuk. Nah, seperti itu, ya. Lalu yang di puncak yang menjadikan kita nanti fana di dalam zikir, yang menyebabkan kita nanti sudah tidak mampu berzikir dan hanya kita melihat yang mempunyai yang berzikir ialah di dalam makom ma'rifat. Dikatakan ilmunya hikmah, ahlinya dikatakan hukomah.
Jadi orang hukoma ini mereka sudah hilang kesadaran dirinya. Itu namanya fana Bapak Ibu. Fana itu bukan hilang, lenyap, raib, bukan. Itu nanti ketika kita berpulang ke ketika kita berpulang ke rahmatullah, ya, ketika jasad digulung dengan nur Muhammad seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi jasad ini ketika mampu digulung dengan nur Muhammad, jadilah cahaya, maka lenyap. Ketika masuk kubur hilang, tinggal kain ya, yang seperti itu. Terus yang kedua, ada yang jasadnya digulung dengan nur Muhammad, utuh di dalam kubur, tidak dimakan cacing dan tidak dihancurkan dengan tanah, tidak dihimpit dengan karena kita manusia Bapak Ibu, kita bukan hewan. Kalau hewan wajar jisimnya, jasadnya hancur dimakan ulat dan dihimpit wajar. Tapi kalau manusia sampai hancur, sampai dihimpit bumi, harusnya kita malu. Kenapa malu? Karena kita berasal dari nur. Kita berasal dari cahaya. Walaupun pada syarahnya dikatakan asal manusia dari tanah. Tapi jangan berhenti di situ. Tanah berasal dari mana tanah? Dari air. Air dari angin. Angin dari anasir nar atau api. Anasir api dari Nur Muhammad dari Nurullah. Nurullah itulah yang tidak terpisah dengan Tuhannya. Sempurna Bapak Ibu, kita berpulang insya Allah husnul khotimah. Jadi mudah-mudahan jamaah di majelis ulun doakan semuanya husnul khotimah, nggih. Jadi kembali lagi bahwa seorang hukoma mereka sudah fana, hilang di dalam hadir hatinya. Yang disaksikan yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka mengingat hanya dengan diam dalam kesadaran. Diam mereka paham karena yang dikatakan Nur Muhammad nyatanya rasa kepada Nur Muhammad ialah rasa. Rasa dikatakan Rasul. Rasul dikatakan utusan. Itulah yang ditiupkan Tuhan kepada itu dikatakan utusan Bapak Ibu. Utusan itu harus mampu kembali berpulang ke rahmatullah tanpa kurang suatu Kalau Rasulullah junjungan Nabi besar kita, bedanya beliau mempunyai kenabian. Ya. Mereka menjalani zikrullah dengan berdiri, dengan duduk, dengan berjalan, dengan berbaring. Tidak ada yang zikirnya zikir yang tersembunyi. Ya. Zikir kofi namanya. Kalau ini tadi zikir sir. Ya. Yang mana tadi? Ini zikir sir. Ya. Di dalam hati. Mereka masih mengucapkan. Ya. Maka sebetulnya hati tanpa diucap, hati itu berzikir sendiri. Berzikir sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah melafazkan, hati itu ketika Bapak Ibu tidur pun berzikir. Allah, Allah, Allah. Maksudnya apa sih? Tuhan mau menyatakan, ini loh aku
Kata Tuhan bukan kata aku ini loh Allah. Kamu tidak ada. Kata Tuhan bukan kata kita. Kita tidak mempunyai hak dalam pengakuan karena kita tidak mempunyai sifat alam. Bagaimana tidak mempunyai wujud lalu mengaku-ngaku ada? Mustahil adanya. Itu Bapak Ibu, kenapa kita belum bisa mendengar zikirnya hati? Pelajaran kemarin sudah saya katakan, artinya masih banyak gambaran dunia yang melekat, yang membekas, yang mengukir hati kita. Pak Guru, saya mencoba malam berdiam tapi belum bisa mendengar. Dilatih terus. Kira-kira apa yang terukir di dalam hati kita selain Allah itu apa? Urusan dunia kah? Urusan harta kah? Urusan suami istri atau anak kah? Urusan macam-macam lah. Maka hati ini tidak boleh diisi selain daripada Allah. Oleh sebab itu, di tingkat hukoma, hati harus diam, hati harus tenang, hati harus bersih dan suci. Artinya orang hukoma ini, mereka sudah tidak diperbolehkan. Yang pertama sakit tidak boleh sakit hati, tidak boleh membenci, tidak boleh buruk sangka, tidak boleh mencela, tidak boleh menghakimi. Terus bagaimana dong guru? Banyak diam. Kita contoh para waliullah. Waliullah itu mereka tidak menghiraukan orang lain. Fokus tertuju kepada diri sendiri. Pembersihan kolbu, pembersihan hati, supaya kolam itu bisa terlihat ikannya kalau jernih. Karena lucu, ada cerita bahwa ikan mencari air. Seperti itulah manusia mencari Tuhan tanpa mengenal ilmu ma'rifatullah. Ikan mencari air, kesana kemari di dalam liputan air. Seperti itulah kita. Kesana kemari kita sudah bersama Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada nurnya Allah. Tuhan kan kosong makomnya, belum bisa disebut laisa. Supaya bisa dikenal maka tajali, mewujud kepada nur. Nurnya dikatakan nur Allah. Nur Allah menyatakan dirinya kepada Nur Muhammad. Lalu terjadilah penciptaan diri dan seluruh alam semesta. Artinya apa Bapak Ibu? Seorang hukomah, mereka sudah merasakan kemanapun mereka berada, dimanapun mereka bertempat, mereka selalu bersama Allah. Kemanapun engkau pergi, aku selalu bersamamu, kata Tuhan. Nyatanya di mana guru? Nyatanya kita berjalan memakai hidupnya yang melangkahkan kaki siapa? Rohani, melalui kodrat dan irodat. Nyatanya terus ada membersamai kita, meliputi kita. Kenapa dikatakan Tuhan itu mempunyai nama Allah? Karena Tuhan tajali kepada alif, lam, ha. Alif dikatakan zatnya.
nyata kepada kita merupakan rohani, ya. Lam awal menjadi sifat nyata kepada kita, kepada Muhammad Haki yang menyimpan 7 sifat, ya. Yang dikatakan setelah tadi zat sifat ialah asma. Asma itu berada di dalam diri kita, tidak terpisah dengan yang mempunyai tempatnya di dalam hati atau kolbu kita. Nah, saya tanya, ya, Acil Madi namanya berada di mana, Cil? Ya, di dalam diri, ya. Ya, kalau saya tanya kepada Acil Madi, Cil, nama pian tuh adanya di mana, Cil? Nih, Acilnya menjawab, nama saya berada di dalam diri saya, bukan di dalam dirinya orang lah. Paham nggak Bapak Ibu? Artinya apa? Ya, artinya asma atau nama kita merupakan kezahiran hakikat asmanya Allah. Karena semua yang wujud di alam semesta ini itulah cahaya pancaran nurnya Allah Subhanahu Ta'ala, Bapak Ibu. Asma. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Gerak kelakuan yang nyata kepada jasad dikatakan af'alnya Allah. Kita bergerak itu menyatakan gerak daripada Tuhan itu yang menggerakkan kita, Bapak Ibu. Karena kita ini tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upaya. Nyatanya tanpa rohani kita tidak bisa menaiki kendaraan. Betul lah Bapak Ibu? Af'al tempatnya di jasad dikatakanlah syariat. Nah, oleh sebab itu syariat tempatnya di jasad atau batang tubuh, kewajibannya sholat 5 waktu. Oleh sebab itu saya tekankan berulang kali bahwa belajar ilmu ketuhanan, belajar ilmu makrifat wajib menegakkan sholat 5 waktu. Nah, karena ini tuntunan langsung dari junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya dari mana? Belajar ilmu makrifat lalu meninggalkan sholat 5 waktu, ceritanya di mana? Sekelas Nabi sampai bengkak kakinya, sudah dijamin surga, sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu, masih sholat Bapak Ibu sampai bengkak kakinya. Kenapa engkau masih sholat ya Rasulullah? Maka sudah diampuni, sudah dijamin. Rasulullah menjawab, bukankah sholatku ini tanda terima kasihku kepada Tuhan? Tanda bersyukur seorang hamba kepada Tuhan. Karena di dalam sholat kita bisa mi'raj, kita bisa bertemu. Bagaimana kita bertemu Tuhan kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu? Di dalam sholat itu loh Bapak Ibu, Allah Akbar, kita menyaksikan langsung yang mendirikan saya ini. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.